Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Selamat malam Bapak Pendeta. Terima kasih atas kehadirannya. Kita berucap syukur karena kita telah diberikan berkat oleh Tuhan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Zoom meeting pada malam hari ini. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu sejenak. Setelah dimulai. Setelah selesai, mari kita mengangkat pujian lagu Bersyukurlah Puji Tuhan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, ibadah pemuda remaja ya Tuhan, pada malam hari ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Berkati Bapak Pendeta ya Tuhan yang akan memberitakan firman ya Tuhan bagi kami ya Bapa. Berkati juga teman-teman kami ya Bapa. Di luar sana ya Bapak yang belum bisa hadir ya Tuhan, Kau ketuk hati mereka ya Bapak agar mereka rindu akan mendengarkan firman-Mu juga ya Bapak. Berkati ya Bapak ibadah pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita sebelum pembacaan firman kita menyanyikan lagu Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Baik, saudara-saudara, kita bersama, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh dalam kerendahan hati kami mau datang di hadapan hadirat-Mu, kami mau memuji-muji, kami mau memuliakan. Sungguh kami pun juga mau bersyukur atas kasih dan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Di saat ini kiranya Tuhan menyertai kami untuk ketika kami membaca dan merenungi firman-Mu, kami sungguh percaya bahwa kuasa Roh Kudus menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian Alkitab kita, yaitu dari kitab Kejadian pasal 28, ayat 20 sampai dengan ke-22. Kitab Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan ke-22. Yang begini katanya. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah Allah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di saat ini ketika kita pun juga dengan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah keluarga, maka kira-kira apa yang sungguh kita harapkan dari sebuah keluarga? Ketika kita pun juga ada di dalam rumah yang seperti apa sih yang kita harapkan? Saudara, apakah kita pun juga lalu kemudian mengharapkan rumah yang mewah, yang hebat, yang dahsyat, gitu kan, dengan semua perabotan yang bagus, perabotan yang mahal? Oke. Saya yakin bahwa kita semua punya imajinasi, yang mengharapkan rumah kita adalah rumah yang bagus, rumah yang terbaik. Ya, kita pun juga boleh dengan sungguh-sungguh kita mengharapkan mungkin punya rumah yang besar, punya rumah yang mewah, punya rumah yang dahsyat. Oke. Ya, namun di samping itu tentu saja bukan soal rumah bentuknya, house yang kita inginkan. Tapi juga kita ingin merasa bahwa rumah yang besar dan itu adalah rumah yang nyaman. Rumah yang nyaman yang memberikan hati kita, jiwa kita ini adalah sebuah ketenangan. Ya, kita hidup di dalam sebuah kedamaian yang membuat kita pun juga bersuka cita. Dan bahkan katanya anak-anak sekarang ini, anak remaja, pemuda, apa yang diharapkan, maka adalah sebuah kehidupan yang bebas. Freedom. Itu ya, sebuah kehidupan yang bebas, benar-benar merdeka. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya baru membaca beberapa waktu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu gitu, udah agak lupa. Gitu bagaimana kehidupan anak-anak remaja di Eropa kebanyakan. Ya, anak-anak remaja di Eropa kebanyakan itu adalah anak-anak remaja yang kemudian ketika dia mencapai usia tertentu, begitu dia lulus SMA, lalu dia meminta kepada ibunya untuk dia pergi ke kota yang lain untuk belajar. Dia pergi ke kota yang lain untuk kemudian entah kuliah, entah apa. Tapi dia tidak mau tinggal bersama dengan ibunya, kalaupun juga dia harus kuliah lalu kemudian tinggal di rumah bersama dengan orang tua. Kenapa? Karena dia bilang, saya ingin belajar mandiri.
Saya ingin belajar mandiri, saya ingin hidup sendiri, dan saya pun juga akan berjuang sendiri. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya bukan hanya sekedar orang-orang di Eropa, tapi banyak juga orang di Korea, orang di Jepang. Mereka lalu kemudian menyebut anaknya, gitu, aku mau keluar kota, lalu aku kemudian kuliah dan kemudian belajar sendiri, mandiri. Ya, saya juga merasakan anak-anak saya. Anak-anak saya dua itu ketika dia lulus SMA, dia mau pada mau sekolah teologi, saya tawarin kalau gitu kamu sekolah teologi di Jakarta aja. Jakarta juga ada sekolah teologi. Itu anak langsung menolak. Tidak. Gitu. Dia bilang, aku mau jauh, aku mau di Jogja, aku mau kuliah, aku mau pokoknya Pak, kasih kesempatan, aku mau belajar mandiri. Aku mau hidup di sana, nggak apa-apa, apapun juga yang terjadi. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mencoba memahami dan saya mencoba mengerti. Memang benar, saya juga mengalami hal yang sama ketika saya dulu lulus SMA, saya ke Jogja, orang tua saya semua keluarga di Bandung. Dan ketika saya di Jogja, memang saya belajar kemudian menjadi diri saya sendiri. Saya belajar mandiri, saya ingat ketika saya mulai awal-awal saya masuk asrama. Tadinya gue nggak pernah mikir selama saya ditinggal di rumah bagaimana harus mencuci baju, ya mencuci pakaian sendiri, apa sendiri. Karena kalau di asrama kan harus dicuci sendiri. Saya nggak tahu kalau sekarang ini harus ada laundry, bisa ke laundry dan apa. Tapi zaman saya dulu di asrama nggak ada laundry. Nah, itu kan nggak ada laundry. Gitu. Tapi hari Sabtu itu adalah hari mencuci, gitu kan, karena Senin sampai dengan Jumat itu kuliah kita padat, gitu. Jadi hari Sabtu itu seasrama nyuci, wah tempat nyucinya tuh panjang, gitu kan, berbentuk, wah kalau udah di situ namanya anak udah pada sableng tuh, gitu kan, udah main perang sabun lah, main perang baju lah, main perang apa ya udah namanya anak-anak asrama. Itu kan pada gitu. Nah, saudara, tapi di situ kita belajar mandiri, belajar kita memahami, mengerti hidup itu bahwa kita memang harus kita sendiri yang ngatur. Nah, karena itu saudara, apa yang terjadi dalam bagian Alkitab kita? Ini dalam cerita Alkitab kita adalah ketika Yakub keluar dari rumah bapaknya, itu kan, lalu kemudian dia pun juga mulai belajar untuk mengembara. Karena di satu pihak dia keluar dari rumah bapaknya, dia takut. Oleh karena dia konflik dengan saudaranya Esau. Ya, karena soal hak kesulungan. Nah, ketika itulah lalu kemudian dia pulang, lalu kemudian dia nyampe di suatu tempat, lalu dia tidur. Dia bermimpi. Dan ketika dalam mimpinya itu dia melihat ada tangga sampai ke surga. Ya, lalu ketika itulah dan berbantal batu, ya karena ada lagu itu, berbantal batu pun ku mau rebah. Nah, berbantal batu itu ceritanya Yakub ya, yang berbantal batu. Ketika dia melihat bahwa tempat itu menjadi tempat yang begitu istimewa, begitu menjadi tempat yang sangat dahsyat, di mana dia pun juga dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah rumah Tuhan, di mana Tuhan ada. Wow. Jadi ketika itu dia bangun langsung ketika dia mimpi, wow, ini adalah tempat yang begitu hebat, tempat yang begitu dahsyat, tempat di mana saya bisa melihat pintu sorga atau tangga menuju sorga. Ya, kan? Lalu kemudian Yakub mengatakan, wah, ini tempat istimewa, harus aku pun juga bernazar. Maka apa nazar Yakub? Dalam ayat ke-20, jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang ku tempuh ini. Saudara, kalau apa yang dikatakan oleh Yakub sebenarnya jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang ku tempuh. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Jadi kata jika itu apabila, kalau saja Tuhan. Ya, tetapi dalam kata jika ini dalam bahasa aslinya itu boleh disebutkan begini. Gitu kan?
insya Allah. Wah, barangkali itu akan lebih tepat. Seandainya Tuhan dengan sungguh-sungguh menyertai. Nah, jadi kalau dipakai kata itu tuh sebenarnya Yakub mau mengatakan 99,99%. Wah, jadi cuma tinggal 0,01 lah gitu ya. Jadi sebetulnya Yakub dengan yakin, Yakub dengan percaya sungguh, Yakub dengan beriman teguh dan sungguh-sungguh dia yakin 90,99% Allah itu menyertai. Allah itu melindungi, Allah itu memberi roti dan memberikan pakaian. Allah itu menyelamatkan dia. Ya, dengan sungguh dia percaya, dengan sungguh dia yakin, dengan percaya, dengan sungguh Allah itu adalah Allah yang menyertai. Karena dia percaya dengan Allah yang menyertai, karena itu dia mengatakan, dan batu yang kudirikan ini sebagai tugu akan menjadi rumah Allah. Ya, rumah Allah. Dia berjanji, dengan sungguh-sungguh aku akan menjadikan dan menetapkan ini sebagai rumah Allah. Ya, dan aku akan dengan sungguh-sungguh menetapkan. Saudara yang kekasih, apa yang dinasarkan Yakub bukan sekedar ya dia mengatakan dan menetapkan ini adalah rumah Allah. Tetapi apa yang Yakub mau katakan bahwa dengan sungguh-sungguh dia meyakini, dia menyertai dan dia yakin bahwa Allah adalah sumber hidup, kekuatan dan sumber dalam segala hal, dalam segala perkara. Dan dia pun juga dengan sungguh-sungguh Allah yang akan menjaga dan melindungi dia. Menurut firman Tuhan kita pada saat ini, saudara yang kekasih, itu saya tidak tahu apa yang menjadi gumulan kita. Ada anak-anak remaja di antara kita pun juga mungkin kita ingin merasakan sebuah pengalaman bebas. Ya itu kan. Kalau gitu nanti nanya Galih yang kuliah di Jogja, Galih apa Garin? Ya. Garin Pak. Garin. Weh, cobain. Tinggal di Seturan, kuliah di situ. Ya kan? Nah, jadi gimana rasanya nanti kuliah jauh dari orang tua, lalu kemudian belajar ngatur hidup sendiri, belajar sendiri, hidup sendiri, cari makan sendiri, gitu kan. Wah, kalau udah lagi belajar banyak kerjaan, mau bikin paper apa, sore-sore lalu kemudian hujan besar, lalu perut lapar, belum makan. Itu kan apa yang akan dilakukan? Gitu. Wah, ini menjadi pergumulan saya dulu. Gitu. Kalau kita menyimpan Indomie di kamar dan apa, gitu kalau teman kita kelaparan nggak dikasih, masa iya sih kita pelit gitu kan. Kita bagi, biasanya simpanan-simpanan kita tuh sulit untuk kita nyimpen, kita bersama dengan yang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah kata ayat ini. Gitu kan, baiklah. Kalau kita memang mau merasakan hidup yang sukacita, hidup yang bebas, hidup yang merdeka, gitu ya, sama seperti firman Tuhan kemarin. Anak-anak muda, ya puaskanlah keinginan hatimu, ya puaskanlah keinginan matamu untuk melihat segala hal. Boleh, terserah. Itu ya, kehidupan kita ini hidup dalam realitas kebebasan sebagai anak muda. Itu saya mah nggak pernah ngajarin ini haram, itu haram, musik haram, apa haram, nggak akan pernah. Itu kenapa? Karena hidup dalam realitas kehidupan kekristenan adalah freedom, bebas untuk kita menikmati hidup bebas, kita berpikir bebas gitu kan, segala sesuatu. Cuma ada satu yang harus kita pegang dengan sungguh. Ya, ada satu hal yang harus kita yakini dengan baik, bahwa di dalam kebebasan itu pun juga hidup kita harus ada di dalam Tuhan. Ya, hidup kita adalah sebagaimana kita ada di rumah Tuhan. Seperti kamu di rumahmu, kamu bebas. Tapi kan bebas juga kan nggak boleh sembarangan. Saya nggak tahu di rumahmu kamu bebas, tapi kamu boleh ngerokok nggak? Di rumah sendiri.
Oh, nggak boleh. Ya kan? Gua bebas di rumah, gua mau ngapain. Tapi begitu kamu ngerokok, langsung mamahmu. Wah, ya kan? Pasti nggak boleh. Gitu. Jadi artinya kebebasan di satu pihak kita bebas menikmati hidup dengan sukacita, dengan segala hal. Itu ya kita keluar dari apa. Tapi kita harus ingat bahwa rumah itu adalah rumah Tuhan. Ya, jadi kebebasan kita sebagaimana kata Yakub, ini rumah Tuhan, tempat di mana batu yang kudirikan akan disebut dengan rumah Allah. Itu. Jadi kita bebas, tapi rumah tempat di mana kita berpijak, dimanapun kita berpijak, dimanapun kita ada, dimanapun kaki kita berpijak, maka di situ adalah rumah Allah. Artinya, saudara, kita harus tetap menjaga identitas diri kita sebagai anak-anak Allah. Artinya kita harus menjaga diri kita sebagai anak-anak Allah. Ya itu kan, sebagai anak Allah itu bebas, tapi bebasmu seperti apa? Gitu. Ya, saya kemarin baru ngobrol diskusi dengan teman. Itu udah lama teman-teman ke teman SMA lah ketemu, wah cerita dongeng gitu kan. Lalu kemudian kita minum, ya minum. Dia tahu kalau saya dulu suka minum bir, gitu kan. Lalu dia nawarin, mau minum? Oh mau, boleh. Dia melotot matanya, hah, lu pendeta minum bir? Nah itu. Saya bilang, Yesus aja minum anggur. Gue bilang, loh, Yesus aja membuat air jadi anggur. Sekarang gue mau nanya, anggur mana yang gak ada alkoholnya? Ya, anggur mana yang gak ada alkoholnya? Gitu. Wah, itu mah. Bahkan, sorry ya, anggur buatan biarawan. Gitu ya, biarawan. Wah, di Italia itu ada biara gitu di Masol. Itu saya kemudian pernah menginap di sana 3 hari. Gitu. Ternyata di situ ada anggur. Anggurnya enak sekali. Lalu saya tanya, di mana kamu membeli anggur ini? Kami nggak beli. Kami bikin sendiri, kami olah sendiri. Gitu, kamu mau lihat pengolahan anggur kami? Wah, kita ngelihat ke belakang itu anggurnya dia olah sendiri tuh. Dia tanam di air, dia bukan apa? Dia tanam di tanah. Gitu kan? Lalu sudah berapa lama anggur ini ada anggur yang khusus. Nama ini udah hampir di atas 50 tahun. Gitu. Kalau anggur itu lebih lama itu lebih enak. Gitu. Ini anggur yang kemudian yang 25 tahunan. Untuk 25 tahun. Gitu. Nah, yang kita minum sekarang itu adalah anggur-anggur yang sudah berumur 30 tahun atau 40 tahun. Pantesan gue bilang enak banget. Itu alkoholnya tinggi. Jadi kalau kita minum segelas, itu pasti tidurnya malam nyenyak sekali. Nah, saudara, buat kita mah bukan soal boleh atau tidak boleh, haram atau tidak haram. Yang nggak boleh itu mabuknya. Gitu. Lu kalau minum sampai mabuk ya nggak boleh. Gitu kan. Kenapa? Karena kamu itu akan merusak dirimu, merusak orang lain. Gitu, dan orang lain pun juga akan merasakan bahwa itu menjadi sebuah kekacauan. Gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi dengan kehidupannya orang Kristen itu? Lalu saya bilang, yang penting kamu sadar bahwa tempatmu berpijak di mana kita ada, itu adalah rumah Tuhan. Karena kita di rumah Tuhan, maka kita nggak boleh sembarangan. Apapun yang Tuhan perbuat, Tuhan tahu, gue bilang. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidupnya orang Kristen itu adalah hidup yang terkendali. Nah, dia bebas, tapi dia terkendali. Sehingga anak-anaknya orang Kristen itu dari remaja itu bukan soal diajar boleh atau tidak boleh. Tetapi yang paling utama adalah dia harus tahu apa yang baik,
apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang berkenan ke hadapan Tuhan. Ya, jadi intinya adalah kamu tahu apa yang baik, apa yang benar, apa yang kudus, dan apa yang berkenan ke hadapan hadirat Tuhan. Itu jauh lebih baik daripada sekedar kamu ditakut-takuti. Atau lalu kemudian kamu berpikir soal boleh atau tidak boleh. Karena itu saudara, ya apa yang dialami oleh Yakub, Yakub mengalami sebuah kehidupan di dalam kebebasan, dia lepas. Itu kan dia kemudian mau kemana aja. Tetapi yang dia mau katakan, ya rumah batu ini tempat yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah. Artinya dimanapun dia ada, dimanapun dia berpijak, dimanapun dia menginjakkan kaki, itu adalah rumah Allah. Bukan berarti kita membuat gereja di mana-mana, bukan. Tapi rumah Allah itu adalah rumah di mana kita mengalami sukacita. Tetapi rumah juga adalah rumah di mana kita dijagai, dilindungi, disertai, dipimpin selalu oleh Tuhan. Dan itu saudara, kita hadir di rumah Tuhan, di tempat di mana kita ada. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta atas firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian untuk merespon firman Tuhan, yaitu menyenangkan. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Ku serahkan hatiku, semua Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu.
Ya, mari teman-teman kita akan bersyafaat. Mungkin teman-teman ada yang ingin didoakan. Apakah ada yang ingin didoakan? Oke, kita akan Boleh dong, berdoa. mau didoain dong, Gal. Iya, ya. Didoain buat yang mau ujian, Gal. Siap. Oke. Yang mau ujian sekolah, yang mau kerja. Siap. Ya boleh, tuh kata Pasca Randica juga tuh ujian sekolah. Ya Ada yang bagus ujian dari sekolah ya? Pasca ya guys ya. Oke. Oke, mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji dan syukur buatmu ya Bapa, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu ya Bapa. Kami telah mendengarkan firman dari Pak Pendeta ya Bapa, kiranya ya Tuhan firman-Mu ya Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Kami akan bersyafaat ya Tuhan, kami berdoa untuk Pak Pendeta Erik ya Tuhan, beserta keluarga ya Bapa. Kiranya Kau berkati Pak Pendeta Erik ya Tuhan dalam kesehatannya ya Tuhan, dalam pelayanan yang beliau lakukan ya Tuhan, baik di dalam lingkungan GKP Kota Cakung maupun di luar GKP Kota Cakung sendiri ya Bapak. Berkati Bapak, lindungilah keluarga beliau ya Tuhan, dari istri dan kedua anaknya ya Tuhan, sebagai pelayan juga ya Bapak, di tempat yang lain ya Bapak, kiranya ya Tuhan Kau berkati mereka ya Tuhan, jaga dan sertai Bapak. Juga ya Tuhan kami berbagi koordinator pemuda remaja ya Tuhan, Bung Denny Bapak, kiranya Kau berkati keluarga kecil ya Bapak, istri dan anaknya ya Bapak, kiranya Kau berkati di dalam pekerjaan dan juga pelayanan ya Tuhan yang dilakukan di sebagai majelis GKP Kota Cakung ya Bapak. Juga berkati istri dan juga kesehatan anaknya ya Bapak, Kau sertai keluarga kecil dari Bung Denny ya Bapak. Juga Tuhan kami yang berdoa bagi seluruh majelis jemaat ya Tuhan, pelayan ya Tuhan di GKP Kota Cakung ya Tuhan, Kau berkati kesehatan ya Tuhan masing-masing pribadi majelis jemaat dan juga jemaat ya Tuhan, GKP Kota Cakung itu sendiri ya Bapak. Mungkin ya Tuhan kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan Kau berkati, Kau sembuhkan ya Tuhan melalui obat-obatan ya Tuhan yang diberikan oleh pada dokter ya Tuhan maupun perawat ya Tuhan. Kau sembuhkan ya Tuhan penyakit dari masing-masing jemaat yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu namanya ya Tuhan, dan dimanapun dia berada ya Tuhan, hanya Kaulah saja ya Tuhan sumber pengharapan dan kesembuhan ya Tuhan. Juga Tuhan kami yang berdoa bagi pergumulan pemuda remaja ya Tuhan, baik yang masih sekolah ya Bapak, yang saat ini ya Tuhan di lingkup SMP maupun SMA ya Tuhan, baik itu juga di perguruan tinggi ya Tuhan. Kau bimbing ya Tuhan adik-adik kami ya Bapak dalam setiap proses belajar mereka ya Bapak, agar mereka semangat belajar ya Tuhan di tengah pandemi kini ya Tuhan, mereka harus belajar secara online maupun secara tatap muka ya Tuhan. Bila ya Tuhan mereka juga bisa bersemangat ya Tuhan dalam belajar ya Tuhan, agar mereka juga ya Tuhan bisa mendapatkan nilai yang terbaik ya Tuhan, yang hanya daripada-Mu saja ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan yang sedang ujian sekolah ya Tuhan, maupun ujian nasional, maupun yang masuk perguruan tinggi ya Tuhan, ataupun masuk ke tingkat selanjutnya ya Tuhan, atau SMA ya Bapak. Kiranya Kau berkati ya Tuhan adik-adik kami ya Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan sekolah maupun perguruan tinggi ya Tuhan yang mereka harapkan, yang mereka inginkan ya Tuhan, dan juga mereka juga bisa terus berproses, bertumbuh ya Tuhan, dalam nama-Mu saja ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang mencari pekerjaan ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan dalam proses mereka ya Tuhan, mendaftar pekerjaan ya Tuhan atau melamar pekerjaan ya Tuhan di tempat-tempat yang mereka inginkan ya Tuhan dan mereka harapkan ya Tuhan. Semoga ya Tuhan berkat-Mu ya Tuhan melimpah ya Tuhan bagi teman-teman kami ya Bapak. Juga Tuhan kami berdoa bagi teman-teman kami ya Tuhan yang mencari pasangan hidup ya Tuhan, berkati mereka ya Bapak dalam proses mencari pasangan hidup mereka ya Tuhan, agar mendapatkan pasangan hidup yang seiman ya Tuhan dan takut akan-Mu saja ya Tuhan, dan juga bisa berkeluarga di dalam nama-Mu ya Bapa. Juga ya Tuhan kami berbagi teman-teman kami ya Bapa, dan juga komisi ya Bapa, dari komisi anak, komisi pria lansia, komisi ibu ya Tuhan, dan juga komisi pemuda remaja ya Tuhan, dalam setiap pergumulan ya Tuhan yang dihadapi ya Bapa, dan juga
rencana kerja ya Tuhan yang mereka buat ya Tuhan, agar bisa terus bergerak ya Tuhan, agar bisa terus berjalan ya Tuhan di tengah situasi pandemi ini ya Tuhan, yang kami tidak tahu sampai kapan ya Tuhan, dan juga pemerintahan juga ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi pemerintahan kami ya Bapa yang saat ini ya Tuhan sedang terus berkembang ya Tuhan, perekonomian ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, dari presiden, para menteri, wakil menteri maupun jajarannya ya Tuhan, juga sampai ke tingkat yang terendah ya Tuhan, kelurahan, RT dan RW Bapak. Biarlah ya Tuhan setiap pemerintahan kami ya Bapak dalam mengembangkan negara kami ya Tuhan, pemerintahan ya Tuhan bisa lebih baik lagi ya Bapak, dan juga terus berproses ya Tuhan. Juga ya Tuhan bagi di era pandemi ini ya Tuhan, yang pemerintah baru memberikan status ya Tuhan, pelonggaran ya Tuhan, kiranya ya Tuhan dalam proses kami masuk dalam era endemik ini ya Tuhan, kami bisa bersosialisasi ya Tuhan, dan juga bergumul ya Tuhan satu sama lain ya Tuhan, dan juga bisa tingkat COVID ya Tuhan bisa semakin rendah ya Tuhan, di tengah pemerintah juga melayangkan ya Tuhan untuk masyarakat ya Tuhan, untuk vaksin ya Tuhan, hingga vaksin booster ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan semua proses ini ya Tuhan kami berharap ya Tuhan agar semua permasalahan yang terjadi ya Tuhan pandemi ini ya Tuhan dapat kami jalani seperti biasa, dan juga bisa berkehidupan secara normal ya Tuhan. Juga ya Tuhan berkati teman-teman kami ataupun masyarakat kami ya Tuhan yang terkena bencana alam ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Bapa, yang kami tidak tahu di mana mereka ya Tuhan berada ya Tuhan, bencana alam itu terjadi ya Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan, yang ditinggalkan ya Tuhan, beri penghiburan bagi mereka ya Bapa. Kiranya ya Tuhan mereka ya Tuhan diberikan bantuan ya Tuhan oleh pemerintahan ya Tuhan, agar mereka terhibur dan juga bisa berkehidupan seperti biasa ya Tuhan. Doa yang jauh sempurna ini kami sempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami ya Tuhan. Bapa kami yang dari surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, supaya kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita mengangkat lagu pujian penutup, kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Baik saudara-saudara, saat kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Makasih semuanya. Makasih semuanya. Makasih Terima kasih semua. Bapak Pendeta. Nes, Makasih. gimana?